Saya sangat senang bisa membuat kesepakatan kelas karena kesepakatan ini dibuat secara bersama-sama dan telah disepakati bersama, sehingga saya dapat melaksanakan kesepakatan tersebut secara sukarela dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara diseminasi budaya positif. Ini merupakan tugas saya di salah satu modul 1.4, yaitu pendidikan guru penggerak, di mana saya akan memaparkan materi yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya supaya tidak kita breaking dulu ya. Kita santai aja ya, tidak usah tegang, kita santai, relax, tapi serius gitu. Konsentrasi ya. Tirukan apa yang saya gerakan saya, bukan ucapan saya. Paham? Ikuti apa gerakan yang saya lakukan, bukan ucapan. Mulai ya, konsentrasi. Kepala. Ya, kurang konsentrasi. Saya bilang ikuti gerakan, bukan ucapan yang saya lakukan. Mulai. Tangan. Ya, tangan. Kurang konsentrasi. Sekali lagi. Kepala. Kapan pegang ininya? Pesek. Ya benar. Tadi saya udah begitu. Bukan pegang kepala, berarti ikuti gerakan yang saya lakukan, bukan ucapan. Berarti ini melatih konsentrasi. Ada yang sudah mulai konsentrasi, ada juga yang belum. Sekali lagi. Pundak. Nah, sudah mulai terlihat konsentrasinya, sudah mulai bagus. Berarti sebentar lagi sudah bisa dimulai ya materi yang akan saya sajikan mengenai budaya positif. Sudah mulai konsentrasi nih sepertinya. Ya, langsung saja kita masuk ke materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif di sini, budaya positif merupakan kebiasaan yang dilakukan dalam satuan pendidikan untuk menumbuhkan karakter positif, baik untuk murid, guru, dan semua warga sekolah. Nah, untuk menciptakan budaya positif yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah disiplin positif. Kita sebagai seorang guru harus menanamkan nilai-nilai positif pada murid kita. Agar apa? Agar tertanam nilai-nilai kebajikan universal oleh murid tersebut. Nah, tentunya harus dilakukan oleh diri kita terlebih dahulu. Apa sih disiplin positif? Contohnya kita harus mulai dari gurunya terlebih dahulu, diri kita terlebih dahulu. Nilai-nilai positif yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Contohnya apa? Yuk, kalau istirahat kita sudah mulai menerapkan ya. Tidak, kita mengurangi sampah, mengurangi plastik. Kita bawa omprek yuk. Harus dimulai oleh gurunya terlebih dahulu. Bagaimana jika tidak dimulai dari gurunya terlebih dahulu? Ibu aja tidak melakukan hal seperti itu. Ibu saja jajan masih menggunakan wadah styrofoam atau plastik. Bagaimana anak tersebut mau mengikuti nilai-nilai positif yang diberikan oleh guru ketika gurunya sendiri tidak melakukan hal tersebut? Jadi hal utama yang harus dilakukan adalah dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita menerapkan kepada peserta didik kita terapkan terlebih dahulu kepada kita. Kita lihatkan kepada anak-anak, ibu sudah menyediakan omprek, ibu juga membawa wadah tersendiri dari rumah. Jangan kita menyuruh anak untuk melakukan hal-hal positif, tapi kita sendiri tidak menerapkan hal tersebut. Jadi anak tersebut juga melihat kita, ibu saja tidak melakukan hal tersebut, kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Nah, jadi dimulai dari diri sendiri. Kemudian selanjutnya, sekolah sebagai tempat menumbuh kembangkan murid menuntut kepribadian mereka. Sekolah harus menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, menumbuhkan karakter melalui pembiasaan positif sehingga tercipta sebuah budaya positif.
Kegiatan sehebat apapun ibu bapak, kalau tanpa adanya kolaborasi antara guru-guru, tidak akan berjalan dengan baik. Kegiatan sehebat apapun tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa adanya kolaborasi. Sama halnya dengan budaya positif, kita harus berkolaborasi. Kita harus berdiskusi terlebih dahulu dengan guru-guru yang ada di satu sekolah tersebut supaya apa? Terciptalah nilai-nilai positif, disiplin positif yang nantinya akan diterapkan di sekolah ini. Seperti itu. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan disiplin positif. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi harus adanya motivasi dalam diri anak tersebut untuk melakukan suatu hal kegiatan positif. Jadi dia tidak melihat karena takut dengan guru si A, jadi saya mau melakukan sesuatu itu karena ada ketakutan dalam diri tersebut, karena saya takut dihukum. Tidak. Karena apa? Harus ada motivasi dalam diri mereka sendiri. Oh, bahwa hal positif itu akan memberikan dampak baik bagi diri saya. Maka dari itu saya harus melakukan hal tersebut. Harus adanya motivasi intrinsik dari anak tersebut, motivasi dalam diri anak tersebut. Lanjut. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bu, pernah melihat murid kita melakukan suatu kegiatan itu karena mereka takut akan hukuman. Mereka takut akan hukuman. Saya mau piket supaya tidak disekat. Jadi tidak ada motivasi dalam diri mereka sendiri untuk melakukan suatu kegiatan nilai kebajikan. Karena mereka hanya takut dengan hukum, takut dihukum oleh guru. Seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak melakukan suatu kegiatan, melakukan sesuatu perilaku karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Karena dia ingin apa? Karena ingin dipandang hebat oleh orang lain. Contohnya, ketika ada guru, mereka tertib di kelas, ya, mereka tertib di kelas. Tetapi ketika nanti guru lain yang datang, mereka tidak mau tertib. Contohnya seperti itu. Anak seringkali mereka itu tertib dengan guru yang ada di kelasnya masing-masing. Tapi ketika gurunya dinas luar, diganti oleh guru yang lain, dia tidak menghargai guru yang lain. Dia ngobrol, ya kan, karena menganggap itu bukan wali kelas saya. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga ini yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang bagus ini adalah motivasi perilaku manusia yang nomor 3. Bukan karena untuk mendapatkan penghargaan, si anak itu melakukan suatu kegiatan bukan karena untuk mereka takut hukuman, tetapi mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu bermanfaat bagi diri mereka. Mereka harus menghargai diri mereka sendiri. Dengan seperti itu, nilai-nilai kebajikan yang mereka lakukan itu akan tertanam di diri anak tersebut. Nah, sehingga anak tersebut melakukan sesuatu bukan karena takut hukuman. Anak tersebut melakukan sesuatu bukan karena mau dihargai atau mau dipuji oleh orang lain. Contohnya saja, misalkan kita sebagai guru, ada kepala sekolah. Saya mau belajar ada kepala sekolah. Karena apa? Ini dilihat aktif oleh kepala sekolahnya. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita sudah tertanam nilai kebajikan dalam diri sendiri, mau ada kepala sekolah, mau tidak ada kepala sekolah, ya kita akan melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Bukan karena ada kepala sekolah saya terlihat aktif, yuk belajar di luar. Setelah tidak ada, kita tidak mendapatkan penghargaan tersebut, sudah selesai pembelajaran hari itu. Karena apa? Motivasi intrinsiknya, motivasi dalam diri kitanya itu tidak tertanam, tidak ada. Karena kita hanya ingin apa? Mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian dari orang lain. Itu yang tidak boleh. Selanjutnya, di sini ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu adalah penghukum. Nah, nanti setelah dijelaskan kita bisa merefleksi diri sendiri. Kita sebagai guru ini masuk ke kriteria
posisi kontrol yang mana nih? Apakah sebagai penghukum? Apa sebagai pembuat merasa bersalah? Atau posisi kita sebagai guru, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Di sini sebagai penghukum. Ini sepertinya zaman dulu. Kalau sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada lagi guru sebagai penghukum. Misalkan anak datang terlambat ke sekolah, dihukum berdiri di depan kelas, angkat satu kaki. Masih ada tidak Bapak Ibu yang melakukan seperti itu? Tidak ya. Di sini posisi guru sebagai penghukum, anak merasa tersakiti. Anak merasa tersakiti dan merasa diperlakukan. Malu tidak kira-kira anak ketika dia disuruh diri di depan kelas, mengangkat kakinya, memegang telinganya, diketawain tidak kira-kira dengan teman-temannya? Diketawakan. Anak akan merasa malu, dipermalukan. Dia merasa sakit hati. Bayangkan Bu, ketika anak sakit hati kepada kita, jangan salah, nanti anak akan berbuat sesuatu hal yang lebih lagi dari kita. Bisa jadi anak tersebut dendam ke gurunya. Pernah lihat di berita-berita anak yang dendam terhadap gurunya? Bisa jadi apa? Dia melakukan hal-hal negatif. Wah, ini motor Pak Ujang. Kemarin Pak Ujang sudah nyerap saya kempesin motor. Kita pernah melihat kan anak yang seperti itu, dia melakukan hal-hal negatif karena apa? Pengaruh dari mereka itu mendapat hukuman dari gurunya. Nah, ini termasuk identitas gagal yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Contohnya apa? Anak itu selalu merasa dirinya dia tuh bersalah. Contohnya seperti ini. Kok kamu seperti itu sih? Kamu udah ini loh mengecewakan guru. Bagaimana kalau kamu nanti ketawa sama orang tua kamu? Kamu sudah mengecewakan orang tua kamu loh. Nah, guru itu apa? Mengucapkan kata-kata seperti itu. Jadi anak di sini dia merasa dirinya itu tidak berguna. Dia merasa dirinya bersalah. Ini juga termasuk identitas gagal, Bu, yang tidak boleh kita lakukan terhadap peserta didik kita. Kita tidak boleh menjadikan peserta didik kita seolah-olah merasa bersalah, dia tidak berguna seperti itu. Di sini pembuat merasa bersalah. Dampaknya apa? Bahkan lebih parah daripada penghukum. Di sini anak memiliki perasaan yang terpendam. Bisa jadi dia menyakiti diri dia sendiri. Saya nggak berguna. Kata guru juga, kok saya seperti itu sih? Saya nggak ada apa-apanya di sini, saya tidak berguna. Jangan seperti itu, Bu. Jangan selalu membuat anak itu merasa dirinya bersalah dan tidak berguna. Nanti dampaknya apa? Dampaknya mereka bisa menyakiti diri mereka sendiri. Kita pernah melihat contoh di berita-berita ya. Kemudian yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, di sini saya juga suka melihat guru dekat dengan muridnya seolah-olah seperti teman. Menganggap kita nggak usah ada batasan antara guru dan murid kita ini teman. Itu juga sebenarnya tidak boleh. Dibolehkan hanya saja ada sisi positif dan negatifnya. Kalau sebagai teman, guru seolah-olah sebagai teman dekat murid ini. Seperti itu. Nanti ketika murid ini sudah nyaman dengan gurunya, ketika mereka naik kelas diganti oleh guru yang lain, mereka merasa tidak nyaman karena menganggap, wah, saya kehilangan teman di sini. Ya, dengan guru baru ini mereka tidak bisa menyesuaikan. Saya maunya sama guru yang itu yang kelas 3 atau kelas 4, tidak mau saya dengan guru kelas 5, kelas 6. Nah, seperti itu. Jadi si murid ini dia akan merasa nyaman dengan gurunya, sehingga dengan guru lain mereka tidak menghargai, mereka tidak mau belajar dengan guru lain karena mereka sudah nyaman dengan guru yang mereka anggap sebagai teman. Ini juga boleh dilakukan, tetapi intensitasnya jangan terlalu sering ya Bapak Ibu, karena ini memberikan dampak negatif juga bagi peserta didik kita. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru di sini sebagai pemantau. Contohnya, kamu telah masuk ke kelas telat 15 menit. Konsekuensinya apa? Ditanya. Konsekuensinya, ketika nanti istirahat kamu lebih 15 menit ya. Jangan dulu istirahat, kamu mengerjakan tugas terlebih dahulu. Karena apa? Karena kamu tadi telat 15 menit. Nah, si anak ini seolah-olah nanti dipantau sama guru, yang lainnya istirahat,
15 menit si anak ini masih di dalam kelas. Si guru otomatis dia memantau murid tersebut kan yang belum istirahat. Jadi di sini adalah posisi guru sebagai pemantau. Ditanya konsekuensinya apa? Kamu melakukan kesalahan seperti itu. Kamu sudah tahu kan kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat? Konsekuensinya apa? Jadi menanyakan konsekuensi kepada murid tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adalah yang paling bagus yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Kita guru ini harus sebagai manajer. Sebagai manajer itu seperti apa? Kita menanyakan kepada anak tersebut, menggali pengetahuan anak tersebut atas kesalahan yang mereka miliki, yang mereka lakukan. Oh, kesalahan kamu ini nih, kamu apa? Datang telat waktunya. Kamu apa hal yang akan kamu perbaiki selanjutnya agar kamu tidak telat? Si anak ini nanti dia akan berpikir, oh iya Bu, saya harus memasang alarm, atau saya tidak boleh nonton TV terlalu lama atau larut malam sehingga tidak telat datang ke sekolah. Jadi guru ini dia menanyakan betul-betul kepada anak tersebut dan meminta solusinya seperti apa, memikirkan solusinya. Anak tersebut diminta untuk solusinya seperti apa agar tidak melakukan kesalahan lagi seperti itu. Jadi di sini tugas guru ini adalah tidak menyalahkan anak Bu, tetapi dia apa? Berkolaborasi dengan anak, menanyakan hal yang harus dilakukan sebaiknya seperti apa, perbaikannya seperti apa atas kesalahan yang mereka alami. Jadi dia tidak menjudge anak itu salah, tapi ditanya dulu. Bisa jadi dia telat karena kantor neneknya berobat, bisa jadi dia telat karena apa? Di jalan menolong seseorang, itu kan kita tidak bisa salahkan anak tersebut. Pasti dia mempunyai alasan kenapa mereka melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, terlambat tersebut, pasti ada alasannya kan anak itu. Jadi kita harus bertanya terlebih dahulu kepada anak tersebut. Itu adalah 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba sekarang merefleksikan, kira-kira Bapak dan Ibu ini berada di posisi kontrol yang nomor berapa? Kira-kira Bu Erma? Membuat merasa bersalah kayaknya. Membuat merasa bersalah. Pak Hasan, kira-kira posisi kontrol Pak Hasan itu sebagai seorang guru berada di nomor berapa? Mantau. Wah, sudah mulai bagus. Mantau. Bu Yuyun? Manajer. Manajer, bagus. Kalau memang sudah manajer. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan, keyakinan kelas atau peraturan kelas, bedanya apa? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Peraturan kayaknya seram ya, mendengar kata peraturan kita terngiang dengan kata tertib yang sifatnya memaksa. Kalau peraturan itu harus dilakukan, mau tidak mau si anak ini harus tunduk terhadap peraturan tersebut. Contoh peraturan sekolah, melibatkan anak tidak membuat peraturan sekolah, tidak. Bedanya dengan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas dia melibatkan anak sebenarnya. Kalau peraturan itu tidak melibatkan anak, kalau keyakinan kelas dia melibatkan anak. Jadi si anak itu dengan sukarela dan tanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Contohnya seperti ini, misalkan Buyut kelas 1. Yuk anak-anak kita buat keyakinan kelas di kelas 1 ini supaya kalian belajarnya nyaman, tertib. Kita buat keyakinan kelas. Jadi setiap anak dikasih kertas, kertas kecil, satu seorang. Yuk kamu tuangkan pemikiran kamu mau seperti apa kelas kita di kelas 1. Nanti ada yang menulis, Bu, saya mau kelasnya tidak buang sampah sembarangan, tidak ada sampah. Boleh, nanti yang lain apa lagi? Nanti kita kumpulkan, ditempel. Ini ya yang kamu akan lakukan keyakinan kelas di kelas 1. Kamu siap dengan keyakinan kelas yang kalian buat? Nanti kalau mereka sudah setuju, sudah sepakat, konsekuensinya apa? Kita ini sama-sama
berikan konsekuensinya apa. Jadi si anak ini sudah tahu konsekuensinya apa gitu. Jadi si anak ini dia dengan sukarela dan tanggung jawab. Misalkan tidak boleh berambut gondrong seperti itu. Nanti dia setiap datang ke sekolah dia rambutnya tidak akan gondrong. Karena apa? Ini kan peraturan yang saya buat bersama dengan teman-teman dan gurunya. Ya jadi saya nggak boleh rambut saya gondrong. Nah jadi mereka itu akan melakukan keyakinan kelas itu dengan penuh rasa rela dan tanggung jawab. Bedanya seperti itu. Kalau peraturan itu lebih sifatnya memaksa, harus ditaati. Pokoknya sifatnya memaksa dan tidak melibatkan anak dalam membuat suatu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu, anak terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Anak pun tahu konsekuensinya seperti apa ketika dia melanggar keyakinan kelas tersebut. Kalau peraturan kelas beda lagi, dia sifatnya hukumnya memaksa. Jadi keyakinan kelas dapat kita terapkan Bu di kelas ya. Nanti kita bisa membagikan kertas ke anak kita, menulis keyakinan kelas apa yang diinginkan supaya kelas aman, nyaman, si anak belajarnya juga tertib, teratur. Nanti kita tempel di kertasnya itu di depan seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas. Contoh ada keyakinan kelas 1 yaitu setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian contoh keyakinan kelas tinggi, misalkan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah mungkin yang ini kelas 1, kelas tinggi, kelas rendah, kelas tinggi ini untuk kelas SMP ya. Ya lanjut. Pembentukan keyakinan kelas harus mempunyai kesepakatan antara warga kelas. Guru berperan sebagai manajer yang moral. Seperti yang tadi saya katakan, kita harus melibatkan anak dalam membuat suatu keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas, agar anak ini melaksanakan keyakinan kelas penuh dengan rasa rela dan tanggung jawab. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, perasaan diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan kekuasaan. Contoh, pernah lihat anak murid memalak, Bu? Ada Bu di kelasnya yang anak muridnya suka memalak? Tidak ada? Kira-kira si anak itu melakukan pemalakan itu karena apa? Karena apa? Karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Ketika ditanya kenapa kamu memalak, iseng aja Bu, buat senang-senang. Berarti dia apa? Kebutuhan akan kesenangan. Kemudian, supaya saya berpuasa Bu, dibilang jegel sama yang lainnya. Berarti dia apa? Kebutuhan kekuasaan. Seperti itu. Jadi si anak melakukan suatu pelanggaran karena mereka itu apa? Memiliki kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Jadi kita harus tanya dulu Bu, ketika anak melakukan pelanggaran jangan langsung dimarahi. Anak itu memiliki alasan tersendiri dalam bertindak atau melakukan pelanggaran. Kita tanya dulu, kenapa kamu memalak teman kamu? Iseng aja Bu, iseng adanya. Supaya saya senang aja Bu, iseng jahil. Terus kenapa kamu melakukan pemalakan terhadap teman kamu? Ada lagi yang jawabannya beda. Supaya saya jadi jahil Bu, berpuasa. Seperti itu. Nah, di sini kita harus mengarahkan kepada anak tersebut. Nah, banyak loh hal positif lain yang kamu lakukan supaya kamu bisa memenuhi kebutuhan kesenangan kamu. Bukan dengan cara memalak. Jadi kita apa? Tuntun anak tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif yang nantinya kebutuhan akan kesenangan anak tersebut dapat terpenuhi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, sanggup tidak kira-kira kalau ada permasalahan anak, kita
restitusi. Motivasi intrinsik merupakan sebuah dorongan yang muncul dalam diri sendiri bukan karena pengaruh dari luar. Kalau sudah tertanam motivasi intrinsik dalam anak tersebut, dia melakukan sesuatu itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, akan tertanam nilai-nilai kebajikan dalam anak tersebut. Reward atau punishment adalah bentuk yang dilakukan guru atau perbuatan yang sudah dilakukan oleh anak didik. Hukuman dijatuhkan atas perbuatan yang kurang baik, sedangkan reward diberikan atas perbuatan yang baik. Restitusi adalah salah satu proses menciptakan keadaan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan ke arah yang lebih baik. Ya, selanjutnya. Beda tidak Bu, hukuman dengan konsekuensi dengan restitusi? Beda ya? Kalau apa? Ada yang bisa menjelaskan? Hukuman, konsekuensi hukuman dengan konsekuensi sama tidak? Beda. Bedanya apa? Apa Pak Den? Pemaksaan, hukuman, katanya pemaksaan. Ya, konsekuensi. Konsekuensi? Ada itu ya, ada kesepakatan dulu. Nah, hukuman itu sifatnya memaksa, Bu. Si anak itu dia akan merasa tersakiti jika dihukum. Makanya kita sebagai seorang guru harus menghindari posisi kontrol kita sebagai penghukum agar si anak ini tidak merasa tersakiti, si anak ini tidak merasa dipermalukan di depan teman-temannya, yang nantinya akan berdampak negatif bagi si anak itu. Bisa jadi anak itu akan bersikap negatif terhadap kita sebagai seorang guru. Konsekuensi itu benar melibatkan peserta didik atau murid dalam membuat suatu konsekuensi atau keyakinan keras. Jadi si anak sudah tahu konsekuensinya seperti apa, karena kan sudah dikolaborasikan terlebih dahulu oleh guru dan anak tersebut. Kalau restitusi, baru dengar tuh restitusi? Baru dengar. Nah, ini adalah yang sangat tepat sekali sebagai seorang guru ketika anak melakukan kesalahan. Hal yang kita lakukan bukan dengan hukuman lagi atau dengan konsekuensi, tetapi dengan restitusi. Lanjut. Nah, segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan. Jadi kalau restitusi ini kita berkolaborasi dengan anak. Misalkan nih ada anak datang telat, yuk nak sini, ibu mau ngobrol sama kamu. Kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil? Anak tersebut menjawab, tidak Bu, kenapa? Kamu tahu sekarang pukul berapa? 7.15 Bu. Sedangkan kelas kita masuk pukul 7. Berarti kamu? Oh saya telat Bu. Jadi biarkan si anak itu dia menggali permasalahan dia, kesalahannya apa, dan nanti kita bisa menggali bagaimana anak tersebut bisa memperbaikinya. Seperti itu. Oh ya Bu, saya telat. Oh iya. Terus alasannya apa? Kita tanyakan alasan. Anak itu pasti selalu memiliki alasan. Dia tidak Bu, dia telat pasti ada alasannya. Jangan kita langsung menghukum anak tersebut. Kita tanya terlebih dahulu, alasannya apa nak? Kamu telat datang ke sekolah? Nanti dia akan berbicara. Oh saya alasannya ini Bu, karena menonton televisi terlalu malam, karena menonton games, bermain games seperti itu. Menurut kamu itu perbuatan yang baik tidak? Tidak Bu. Nah kamu mau memperbaikinya? Dengan cara apa kira-kira kamu memperbaikinya? Jadi kita menanyakan kepada anak tersebut, menggali pengetahuan kepada anak tersebut untuk menindaklanjuti kesalahan yang mereka lakukan. Perbaikannya seperti apa sih nantinya? Nanti mereka akan tahu, oh iya saya harusnya seperti ini Bu, tidak boleh seperti ini. Nah jadi si guru ini dia tidak langsung menyalahkan anak tersebut. Lanjut. Di sini terdapat video penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu jika ada anak di kelas yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi seperti ini videonya. Kalau
Salam dan bahagia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosden berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Ya, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bekat-bekat dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iya lah. Makanya dia saja lah. Ya saya jangan diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu tidak berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi konkret, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi
bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan boleh menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah, demikian video dari restitusi. Kira-kira gurunya marah-marah tidak, Bu? Tidak. Ketika si anak membuat suatu kesalahan, guru ini tidak berfokus pada kesalahannya apa, tetapi dia lebih fokus bagaimana caranya agar anak ini memperbaiki kesalahannya. Kira-kira tindakan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaikinya? Jadi si guru ini tidak marah-marah. Kira-kira bisa diterapkan tidak Bapak Ibu di kelas nanti? Bisa. Benar bisa ya? Bisa Bang Kos? Ya, bisa. Jujur, saya juga sebelum mengikuti guru penggerak, posisi kontrol saya sebagai seorang guru itu belum sebagai manajer, Bu. Karena saya mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Semakin terbuka pikiran saya tentang ketika anak melaksanakan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge anak itu salah, tapi kita harus sebagai manajer, sebagai seorang guru dengan menerapkan segitiga restitusi. Pak, ada guru penggerak tetap berangkat. Oh, juga marah-marah. Sama Bapak, Ibu, dulu posisi saya juga suka marah-marah. Sama, posisi kontrol saya bukan sebagai manajer dulu, tapi juga bukan sebagai penghukum. Lebih ke anak merasa bersalah. Insilenan anak, jadi seolah-olah anak itu salah gitu. Tetapi ketika saya mengikuti program guru penggerak, terbuka sudah pikiran saya. Oh, ternyata seperti ini. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini harusnya diperbaiki dengan cara seperti ini. Nah, untuk itu saya mengajak kepada Bapak dan Ibu guru yang belum mengikuti pendidikan guru penggerak, yuk segera daftar. Di sini mumpung dibuka angkatan 11 ya. Angkatan 11. Yang tadinya takut ngapain sih ikut guru penggerak? Loba, tugasnya banyak. Takutlah pokoknya di pikiran kita guru penggerak tuh tugasnya banyak, pokoknya ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Tetapi ketika saya mendaftar sendiri, saya mengikuti program guru penggerak tersebut secara perlahan, tidak ada yang harus ditakuti Ibu Bapak. Selama kita apa? Selama kita menjalankannya dengan baik. Udah, gitu aja. Senang, apalagi kalau loka karya, bagian loka karya, paling senang itu. Kita bertemu, bertatap muka langsung bersama teman-teman kita yang tadinya kita lewat Zoom saja. Sebulan sekali kita dipertemukan dengan rekan kita satu grup di loka karya, seperti itu. Pokoknya saya tidak bosan-bosannya untuk mengajak Bapak dan Ibu guru yang belum mendaftar sebagai guru penggerak segera daftar, karena banyak sekali manfaat yang didapat ya dari guru penggerak ini. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau sharing tentang permasalahan yang ada di kelas. Maka Ibu Lilis. Ini Bu Ana mau tanya, tadi kan ada restitusi ya? Iya, segitiga restitusi. Nah, bagaimana sih penerapannya segitiga restitusi itu diterapkan pada anak yang ABK? Bisa tidak? Kan biasanya anak ABK itu maaf gitu. Contohnya di kelas saya gitu kan. Jadi di kelas ada ya Bu ya? Iya, maksudnya dibilang ABK kita apa ya? Jadi kurang inilah, jadi hanya bisa A, I, B, C, dan J gitu. Itu penerapannya bagaimana ke anak tersebut? Apakah segitiga restitusi ini bisa diterapkan untuk anak yang ABK? Untuk anak yang ABK. Karena di kelas Ibu juga ada ya Bu ya? Ada si anak ini ketika silakan tugasnya ditulis, dia hanya menulis itu huruf O terus sampai satu halaman O saja. Ketika dibawa ke depan tugasnya terus dikasih ini huruf, tidak bisa. Baca pun tidak bisa Tidak bisa. mengenal huruf. Tapi kalau diajak bicaranya
begitu aja. Jadi kalau ditanya Sakila mamanya ada? Nggak tahu, hanya nggak tahu dan nggak tahu saja. Dan kebetulan Bu Ida juga pernah ikut saya, jadi ngajar kelas saya, di kelas saya lagi. Jadi juga sama, jadi malah sieun gitu. Jadi si anak itu malah, jadi dia malah diam. Jadi kita menggali terus, bertanya tentang keluarganya, nama kamu, nama lengkapnya siapa, bukan jawabannya ada. Jadi malah ini aja, jadi menggeleng angguk, jadi gerakan Bapak suami lu. Mungkin untuk anak-anak yang lain kan ketika ditanya kenapa kamu sampai kesiangan gitu, aku diajak gitu dulu Bu, misalnya diajak ke pasar apa gitu kan, atau aku berangkatnya dari rumah nenek Bu, ada komunikasi. Tapi untuk anak yang ini kok diajak setiap ini hanya anggukan, galengan, nulis nol sambungan sampai 1 halaman. Tapi ada kata-kata yang diucapkan tidak Bu? Ketika ibu terus bertanya. Ya itu nggak tahu. Nggak tahu jawabannya. Nggak tahu jawabannya. Enggak. Jadi kan tadinya sekarang tadinya kan kelas 2, kelas 1 mungkin dibuat juga sama kelas 1 juga gitu. Dan emang kejadiannya sama ya Bu Jaya, sama Bu Ica pun ditanya seperti itu. Jadi cukup jawabnya enggak tahu. Itu bisa nggak diterapkan seperti itu? Maksudnya segitiga restitusi itu Bu Ana. Bingung kan? Saya juga bingung ya. Rada sulit ya Bu ya. Kalau anaknya susah diajak untuk berbicara, diajak untuk berkomunikasi, tidak ada tanggapan dari anak tersebut, jawabannya hanya geleng-geleng saja. Anggukan, galengan. Sulit juga ya. Ini ngerti sebenarnya pikirannya, bisa jadi pikirannya ngerti. Ketika kita ajak ngomong terus, cuman dia emang isengnya nih dia. Bisa jadi kan seperti itu. Ada sampai tangan tuh, pensil dengan pensil Bu Ana, ibu pegangnya supaya sama gitu kan. Sok dari kanan ke kiri bawah ke atas lagi, jangan diputus. Sok sampai segitu. Tapi dia ya itu tadi nggak bisa. Jadi ditanya nggak nyambung. Untuk menghadapi anak ABK yang seperti itu ya Bu ya, kita harus sering-sering komunikasi saja ya Bu ya dengan anak tersebut. Sampai anak tersebut coba ingin tahu jawabannya itu seperti apa ketika kita terus berkomunikasi dengan anak tersebut. Apakah anak tersebut nyambung responannya atau tidak. Tetapi kalau hanya untuk dia menjawabnya untuk gerakan saja, tidak ada respon apapun, cukup sulit juga menghadapi segitiga restitusi ya. Mungkin ada yang lain? Ada tambahan dari yang lain? Dari Bu Aden gimana Bu Aden? Ya, mungkin tulis peluk. Iya Bu Ade. Kita kira dipeluk. Oh, melakukan pendekatan terlebih dahulu. Nggak bisa ikat Kompetisi. Tapi sekarang masih lebih Bu Aden. Kenapa sih saya? Itu seperti yang sering ada lakukan di pasar. Pada sekarang masih ada suaranya tapi saya nggak tahu. Awal-awal dia hanya istilahnya gerakan badan saja. Tapi sekarang Sudah ada kemajuan dengan kata-kata, tapi tidak tahu. Iya, nggak tahu. Mamanya ada di rumah Sakila nggak tahu. Cukup begitu. Nah, Bu Ida juga sama kan jawabnya nggak tahu. Kalau awal masuk sama sekali nggak ada suara. Sekarang bisa Kita ngobrol dengan temannya, gitu kan. Terus masih colak-colek ke temannya, komunikasi lah di sosialnya, sosialisasinya ada peningkatan. Awal masuk kelas beda, itu nggak ikut imus di sana. Iya, emang dari kelas 2 gitu Bu Ade. Bukan gue yang bisa. Wah, ini cukup seru juga pertanyaan. Sekaligus pelajaran bagi saya juga nih. Iya, soalnya kan maksudnya kan selama ini untuk anak-anak kita kan dituntut untuk bisa, harus bisa. Siswa seperti apapun harus bisa. Nah, Untuk yang satu lagi udah berhenti Bu Ana. ya Bu, iya, yang ada PR satu orang lagi. Oh iya. Oh, ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Sedikit mungkin Bu Ana ya, untuk menerapkan segitiga restitusi dengan kasus yang seperti itu memang rasanya agak sedikit sulit ya. Tapi tetap
mencoba itu tetap harus. Nah, untuk kasus yang seperti itu mungkin kita bisa melakukan pendekatannya tidak hanya ke anak, Bu. Kita bisa datangkan orang tuanya, ngobrol dekat dengan orang tuanya. Kali dipanggil Orang tuanya. saya sibuk di rumah sakit Ciawi. Ya Bu, karena dia dokter berarti. Oh, mungkin orang Tapi tuanya dari dokter Bu. ada. Oh. Nah, maksudnya kira-kira keseharian si anak ini dia setelah pulang sekolah di rumah tuh dia bergaulnya dengan siapa gitu di rumahnya. Kan tidak mungkin anak dibiarkan sendiri kalau misalkan kecuali memang ada orang tua yang seperti itu mungkin ya. Jadi maksudnya kita cari tahu dulu kira-kira si anak itu di rumah dia sering berkomunikasi dengan siapa. Kita ajak ngobrol dulu orangnya. Di situasi seperti apa si anak ini mau tidak dia berbicara dengan anggota keluarganya. Nah, ketika dia bisa berbicara dan berkomunikasi dengan keluarganya, nah kita tanyakan caranya seperti apa gitu sampai si anak itu bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Kalau misalkan kasusnya sama di rumah pun seperti itu, dia tidak bisa berkomunikasi, nah berarti kita tanamkan aja ke orang yang terdekat si anak itu. Coba deh tanyain sedikit-sedikit. Kalau dengan kita tidak terbuka, kita usahakan mendekati si anak itu lewat orang yang dia percaya. Pasti antara di rumah atau di sekolah pasti ada satu orang yang dia percaya yang dia merasa nyaman dengan orang itu gitu. Orangnya sudah pindah. Nah, ya siapa dia? Nah, mungkin kita bisa melakukan restitusi ini, pendekatan ini melalui orang yang dia percaya gitu. Orang yang si anak ini percaya sampai si anak ini bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Mungkin itu banyak. Terima kasih masukannya untuk Bu Rani. Ya Bu, mungkin rada sulit ya Bu ya kalau memang anaknya seperti itu menerapkan segitiga restitusi, tapi kita coba melakukan pendekatan dan terus saja ditanya digali seperti itu. Benar apa yang dikatakan Bu Rani? Anak itu apakah sama orang tuanya bersikap sama? Sudah ini ya konsultasi dengan tetangganya. Kebetulan kan Orang saya tuanya juga sudah. orang tuanya saya udah 4 kali panggil, tapi itu responnya memang semuanya dari faktor keluarga mungkin. Di samping orang tuanya cuek, kamu sibuk, mungkin kamu sibuk karena kan saya nggak tahu itu kan tinggal dengan neneknya. Nah, satu lagi kasus Bu, istri saya juga ada ya, Berlin kan. Nah, Berlin aduh, antrumnya minta ampun, tapi sekarang saya ada komunikasi terus, orang tuanya juga ibu mangga, dan ibu apalagi saya pun sebagai orang tuanya tidak bisa. Hanya sekarang berubah. Jadi inilah jadi berubah tapi PR cuma satu lagi restitusi yang tadi ya gitu ya. Tapi memang faktornya itu tadi faktor lingkungan keluarga. Jadi setiap ditanya pun sekarang kan ada respon Bu. Awalnya setiap saya panggil pasti gini. Sekarang nggak tahu. Berarti sebelum ke anaknya ibu orang tuanya itu harus direstitusi. Iya. Kenapa dia Aku boleh gak sedikit? anak yang seperti itu berarti orang tuanya dulu harus direstitusi. Itu mah harusnya satu kali sekali restitusi. Ya, kalau anaknya tidak bisa direstitusi berarti orang terdekatnya ya. Orang terdekatnya kita panggil orang tuanya terlebih Dan memang itu dahulu. faktor X keluarga Bu. Yang rada sulit ya Bu ya. Iya, karena kan yang menentukan orang tuanya yang bercerai, akhirnya tinggal dengan neneknya. Neneknya juga lebih kegiatannya lebih dari dokter, jadi itu kan. Karena kita kayak cucunya terbekal, Harusnya mendapatkan perhatian yang lebih justru ya. Karena orang tuanya cuek. tuh. Jadi saya tuh Itu bingung bukan perasaan seperti itu. bisa dilakukan ketika kita sudah membuat keyakinan kuat. Keyakinan kuat dibuat dengan menanyakan dulu harapan itu ada susah. Jadi kalau misalnya kita belum nanya harapan dia ke kelas mau apa, mau kelas impiannya seperti apa, kita nggak bisa buat keyakinan kuat. Kalau kita sudah membuat keyakinan kuat, terus mereka tahu apa yang diyakini yang harus dilakukan, ketika dia membuat kesalahan, kita melakukan restitusi. Jadi restitusi itu dilakukan ketika anak membuat kesalahan, kita ajak dia untuk kembali ke jalan yang lurus gitu. Dengan memaklumi dia berbuat salah, gak apa-apa, manusia itu kan tempatnya salah, tapi bukan kesalahannya yang kita cecar. Kita cecar cara dia untuk kembali lagi ke jalan yang benar, tidak melakukan kesalahan yang sama nanti. Terus tadi pertanyaannya Ibu, bisa nggak sih restitusi itu dilakukan ketika anaknya ABK? Nah, mungkin kalau anak yang ABK ini melakukan kesalahan, terus posisinya dia sudah tahu harapan dia di sekolah itu mau apa, dia sudah punya keyakinan kelas, kita bisa melakukan restitusi.
walaupun akan sangat sulit karena kan komunikasinya yang sulit. Jadi kalau menurut saya mungkin cara yang tepat untuk menangani anak tersebut bukan dengan restitusi dulu, tapi bisa kita cari obat yang lain, misalnya pembelajaran berdiferensiasi. Di diferensiasi kita lihat dulu kebutuhan dia tuh apa sih, dia tuh butuh apa. Terus kita juga harus nyambung ke inklusi dan ya, kita harus menurunkan standar kita. Gak usah kita mau dia seperti teman-temannya, gak usah. Tapi dengan dia gak ganggu temennya, itu sudah suatu kemajuan. Dan kemajuan itu sudah cukup. Jadi kita turunkan standar kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita layani kebutuhannya. Jadi PR pertama kita adalah kita tahu dulu dia butuh apa di sekolah. Itu mungkin. Jadi obatnya kalau menurut saya bukan dalam restitusi, tapi mungkin bisa dicoba dengan diferensiasi. Itu aja mungkin. Iya, terima kasih Bu Tata. Tidak harus pertanyaan. Sharing juga boleh tentang ini keadaan murid di kelas. Bu Erma, terhadap permasalahan ya boleh karena kami menjadi control manager itu kita butuh proses ya. Kalau soal dalam prosesnya kita menjalankan kontrol yang lain dulu, kira-kira itu boleh. Pertanyaannya begitu doang. Sambil biasakan posisi manajer itu, kan kayaknya nggak ujuk-ujuk kita bisa berubah ya. Iya. Kayak saya merasa memang ada di posisi yang tadi yang selalu membuat merasa bersalah. Jadi selalu ada ungkapan yang akan mau orang tua kamu salah itu tuh apa, salah orang tua kamu apa, itu pastinya menyalahkan. Sedangkan untuk kontrol manager itu sebenarnya kan tidak semudah itu ya, butuh prosesnya. Pencatannya 3 batu. Iya. Kalaupun ada yang guru-guru hebat sudah menjadi manajer saat ini, kalau buat saya kayaknya agak susah gitu untuk merubahnya nanti. Nah, selama posisi perubahan dan kebiasaan itu, apakah kita bisa ikut kontrol, maksudnya menjalankan kontrol yang ada sebagai manajer? Yakin kita bisa Bu sebagai seorang guru, kita berperan sebagai manajer. Awalnya saya juga sama, sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, peran saya tidak sebagai manajer, jauh. Merasa murid selalu merasa dibuat bersalah seperti itu. Kemudian kita ada satu lagi peningkatan, mungkin kita menganggap murid itu teman. Bu Erma sering ya, sudah banyak murid-murid yang menganggap Bu Erma itu, kan Bu Erma itu mudah bergaul dengan siapapun. Jadi murid itu merasa, enak sama Bu Erma, jadi ngerasa jadi teman seperti itu. Sebenarnya posisi kontrol guru sebagai teman ini bagus, cuman ada sisi positif dan negatifnya, jangan terlalu sering. Nanti siang itu akan ketergantungan. Seperti yang tahun-tahun sebelumnya Bu Lilis, aku maunya sama Bu Lilis aja, gurunya gak mau aku di kelas lain seperti itu kan? Ada pernah kejadian, gak mau pokoknya aku harus sama Bu Lilis. Karena apa? Sudah menganggap guru tersebut sebagai teman. Sepanjang akhirnya mereka naik kelas, gurunya berbeda tidak mau. Seperti itu. Ya. Ada positif dan negatifnya. Sebenarnya posisi kontrol guru sebagai manajer ini ada sebagai temannya, masuk dia. Ada yang satu lagi sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau juga di posisi manajer ini, guru ini masuk sebagai teman masuk, sebagai pemantau juga masuk seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan, Bu Erma dan daftar guru penggerak. Kalau yang masih gagal, gak usah berputus asa, terus aja. Ya, kita Nah, dengan mendaftar guru penggerak ini benar Bu, pikiran kita menjadi terbuka, tercerahkan. Yang tadinya kita menganggap bahwa pembelajaran kita memang sudah benar, ternyata ini banyak yang harus diperbaiki. Nah, salah satunya seperti ini. Yuk, makanya daftar sebagai guru penggerak. Dan, mungkin cukup sekian Ibu Bapak guru hebat. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sehingga bisa berkumpul kurang lebih 1 jam ya membahas budaya positif, di mana tugas saya di modul 1.4 ini sebagai tugas dari guru penggerak ya, pendidikan guru penggerak. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan yang telah saya sampaikan, karena saya sadar banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan tidak termasuk manusia sempurna ya Bu ya. Setiap orang pasti punya kekurangan masing-masing. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah mendengarkan diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Ana, alhamdulillah di sini saya mempunyai banyak ilmu, terutama dalam hal segitiga restitusi. Jujur kita baru mengenal itu ya, Badan ya. Alhamdulillah itu sangat bermanfaat untuk saya sebagai guru di kelas dalam menerapkan bukan sebagai hukuman ya, Badan, karena kalau hukuman itu kan bersifat memaksa, tetapi restitusi ini lebih ke kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas, sehingga kita bisa membuat perubahan yang lebih baik lagi untuk sesuatu tersebut. Kemudian Badan, Ya betul, mungkin ya untuk kita menghukum anak itu lebih membebankan sama anak ya, dan anak itu merasa tersiksa mungkin ya. Tetapi kalau dengan restitusi atau komitmen kita di kelas, kenapa kamu tidak menulis misalnya gitu. Terus apa maunya kamu sekarang? Nah, dengan adanya konsekuensi itu, jadi anak itu merasa bertanggung jawab atas kesalahan. Mungkin hanya itu aja. Banyak sekali Bu Ana.